kepada swasembada pangan dan swasembada energi. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi impor. Dan saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 lagi, tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi. Artinya target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia kita harus swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat awal 2026. Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita pemirsa. Pak Abdul, ini tadi sudah diyakinkan oleh Pak Sam bahwa pemerintah sudah bersiap betul, memperhitungkan betul mengenai bagaimana kebutuhan masyarakat, kebutuhan domestik khususnya. Tapi kan ada season tertentu, musim yang akan kita hadapi dalam waktu dekat, paling tidak ini Imlek, kemudian nanti ada bulan puasa dan juga Lebaran. DPR juga sudah men-challenge mengenai hal ini, jangan sampai kemudian masyarakat pada akhirnya nanti juga berteriak mengenai adanya stok yang kurang sehingga menyebabkan harga di pasaran ini naik, berimbas kepada masyarakat. Kalau laporan dari Bulog, dari Menteri Pertanian kemarin fine-fine saja, baik-baik saja, stok tersedia, stok mencukupi, bahkan termasuk untuk persiapan menjelang Ramadan. Ini juga dari laporan beliau-beliau ini disampaikan memadai, aman untuk stok beras dan beberapa komoditi yang kita bahas malam hari ini. Oke, lalu apa yang kemudian menjadi catatan dari DPR untuk bisa diperhatikan betul oleh pemerintah dalam menjalankan komitmen dari Presiden Prabowo untuk menghentikan keran impor, tapi tetap betul-betul menjamin kebutuhan masyarakat dalam negeri ini bisa terpenuhi? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Didin ya. Suka tidak suka kita mungkin juga bisa membaca bahwa ada yang kata Prof. Didin tadi mafia tanda kutip itu, atau orang pihak-pihak yang pengimpor dan lain sebagainya. Tapi saya kira kita acungi jempol deh kepada sikap Pak Presiden ini, ketegasan Pak Presiden dalam beberapa kasus yang lain. Saya kira nanti kalau sampai terjadi juga di sektor pangan, saya kira beliau juga akan bertindak dengan tegas, dan saya kira kita sekarang sedang ada dalam posisi semangat dari berbagai unsur unsur bangsa ini, rakyat ini, dari berbagai unsur masyarakat ini sepakat untuk mendukung program beliau untuk mewujudkan swasembada pangan. Dan dalam rapat-rapat kami di DPR di Komisi 4, Pak Menteri optimis, kami optimis juga. Bukan berarti nggak ada permasalahan, tapi kami juga melihat bahwa antisipasi yang dilakukan oleh Menteri Pertanian dan jajaran termasuk Bulog dan lain sebagainya, kami melihat ini cukup untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin kalau tadi dikatakan hal-hal teknis ya. Kalau sudah nanti tadi seperti cuaca atau mungkin bencana dan lain sebagainya, itu kan di luar kemampuan kita ya. Sepanjang masih urusan teknis, saya kira sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, mungkin sebagai catatan saya tambahkan bahwa problem pertanian selama ini salah satunya adalah ada sekian banyak lahan sawah yang hanya bisa panen sekali karena betul-betul sawah mengandalkan tada hujan. Terobosan-terobosan yang dilakukan dengan kerjasama dengan PU untuk
melakukan perbaikan pada saluran sekunder dan tersier pada tahun 2025. Harapannya di akhir 2025 kalau program dengan kolaborasi kerjasama dengan PU ini berhasil lancar, saya kira akhir 2025 kita akan mencapai produksi yang cukup tinggi. Oke, baik. Nampaknya semua pihak sudah optimis, sudah semangat. Ini kayaknya masyarakat patut lega hati sedikit lah, Prof. Didin ya. Prof. Didin ya. Tapi kita nanti juga pengen tahu juga dari pemerintah bagaimana kesiapannya ya. Pak Sam melihat infrastruktur tadi juga sudah disinggung, ada sinergi dengan PU katanya mengenai bagaimana menggarap lahan yang baik ini. Tapi kita ingin tahu dulu juga, pengen melihat bagaimana respon masyarakat mengenai kebijakan swasembada menghentikan keran impor ini bersama rekan kami Atika Harahap. Atika, silakan. Ya, selamat malam Anda dan juga pemirsa. Memang Indonesia menuju ke swasembada pangan, yang mana hal ini disepakati dalam rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di akhir tahun 2024 lalu. Yang mana Indonesia menuju ke swasembada pangan ini untuk nantinya pemerintah menegaskan memberhentikan impor untuk beberapa komoditas strategis. Di antaranya ini ada beras, kemudian ada jagung, gula hingga dengan garam di tahun 2025. Ya pastinya kalau kita cermati sama-sama begitu ya, karena ada juga pemirsa, hal ini pastinya juga akan menguntungkan beberapa pihak begitu, salah satunya dari masyarakat dan juga yang paling utama ini pedagang begitu ya, karena memang swasembada pangan ini artinya kebutuhan pangan tercukupi dan ini akan membantu begitu ya, akan memperkuat ekonomi dalam negeri. Kita akan tanyakan langsung begitu ya, bagaimana nantinya kalau Indonesia ini swasembada pangan telah diberlakukan. Karena Anda juga pemirsa, sudah bersama saya salah satu pedagang di Pasar Klender, Jakarta Timur begitu ya. Halo, selamat malam, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Manto. Bapak Manto, ini kemarin setelah rapat terbatas begitu ya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, memang diwacanakan Indonesia ini menuju swasembada pangan. Artinya ini kan kebutuhan pangan tercukupi. Dari pedagang sendiri bagaimana nih Pak untuk hal itu? Karena memang ada memberhentikan impor, ada beras, gula begitu. Ya, kalau beras, kalau bisa stabil, jangan ditaik-taikan terus. Ini kan musimnya mau rame, mau puasa. Biasanya suka naik gitu. Kalau bisa jangan ditaikin, masyarakat biar nggak resah gitu. Terus sama gula, nih gula bentar lagi juga mau puasa, semua pada naik. Kalau bisa dikendalikan harga gitu. Kacang, bahan-bahan pokok itu termasuk beras, gula, kacang, itu kalau bisa jangan dibikin harga mahal, harga stabil aja gitu. Ya pastinya kan swasembada ini artinya kebutuhan tercukupi begitu ya, karena kan kita memberhentikan impor, Pak. Untuk memperkuat ekonomi, kalau sekarang ini tuh keuntungan gimana Pak, kalau misalnya melihat kebutuhan tercukupi gitu? Ya kalau keuntungan, kalau nggak ada harga ditaikin ya bisa buat makan masyarakat, nah yang jelas situ. Jadi masyarakat nggak resah, harga naik, ekonomi lagi sulit ini. Pak, kalau untuk harga beras dan juga gula sekarang gimana Pak? Harga gula ini sementara udah mau naik, udah naik berapa persen ini, udah mulai naik. Terus kacang juga mau naik, beras juga mau naik, gitu udah. Kenaikannya berapa Pak? Gula dulunya berapa, sekarang berapa Pak? Gula itu kemarin satu karungnya 815, sekarang udah 225 gitu. Iya. Kalau untuk beras sendiri? Untuk beras sendiri itu kayaknya juga udah kenaikannya udah di atas 5% sih. Berapa Pak? Ya sekitar 12.000 ke atas yang kelas merendah. Kacang ini udah 23. Kalau gula ini per kilonya udah 18.000 lebih. Kalau penurunan pembeli gimana Pak? Karena kan tadi kan ada beberapa kayak gula ini kan naik ya. Penurunan pembeli gimana? Kalau ya itu resahnya kayak itu. Kalau harga-harga naik itu pada teriak yang jelas gitu. Masyarakat kan lagi ekonominya lagi sulit gitu. Kalau yang sekarang apa saja begitu Pak dari bahan-bahan sembako yang sudah naik begitu? Ya ini kayak mau telur juga mau naik, telur, semua telur, produk telur itu mau naik, kadang-kadang ya lagi sepi, harga turun, kalau mau rame harga naik gitu.
Harapannya begini Pak, untuk memberhentikan impor begitu karena kan sudah disepakati. Harapannya bagaimana, karena akan ada pemberhentian impor, kemudian ada swasembada pangan. Ya kalau bisa pemerintah, kalau bisa tekan harga, kalau bisa operasi pasar gitu. Terima kasih Bapak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Itu tadi kan Anda dan juga pemirsa memang pasca disepakatinya begitu ya dari hasil rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo terkait swasembada pangan, Indonesia menuju swasembada pangan, baik itu dari pihak pedagang tadi menginginkan memang swasembada pangan ini untuk diberlakukan karena ini menguntungkan begitu ya, harganya juga akan stabil dan ini akan memperkuat ekonomi di dalam negeri. Sementara demikian kembali ke studio kan Anda. Baik, itu kira-kira opini atau respon masyarakat mengenai kebijakan swasembada pangan yang sudah menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto, intinya didukung oleh masyarakat sejauh bisa juga menjaga kestabilan harga begitu ya Pak Sam dan juga Prof. Nah, kita ingin tahu tanggapannya terhadap opini masyarakat tadi, tapi ditahan dulu Pak Sam, sesaat lagi kami kembali untuk Anda.